himbauan kepada para orang tua, semua tayangan Biasa Tora Online ini membutuhkan pendampingan dari orang tua. Hai adik-adik semua, selamat datang di Biasa Tora Online. Tema kita hari ini adalah Yesus Sahabatku. Yuk adik-adik, kita mulai pujian dengan gembira. Kita ngapain hari ini? Hari ini kita main yuk. Mau apa? Hom pimpa. Boleh. Yuk. Hom pimpa ala iyum gambreng. Yeay, Kak Lisa yang menang. Kenapa kali ini? Siap. Oke, siap. Oke. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa ya, dan dalam keadaan yang sehat. Sudah siapkah Bina Iman hari ini? Ya, kita sekarang Bina Iman online dan ajak papa, mama, kakak, adik, boleh semua bersama. Kita mau bernyanyi dan bergoyang bersama memuliakan Tuhan. Kita siap ya? Siap. Laskar Kristus, siap, gerak. 1, 2, 3. Kepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar badan sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah adik-adik, bagaimana? Setelah tadi kita bergoyang bersama, badan sudah segar ya, sudah sehat dan tentunya semangat. Nah kakak mau tes nih, adik-adik ingat nggak nama-nama murid Yesus? Ada berapa? Nah iya betul, ada 12 murid Yesus. Siapa saja namanya? Kita bernyanyi bersama yuk untuk mengingat siapa nama 12 murid Yesus. Oke. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi bersama, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita iringi dengan lagu. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi
jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Nevin dan teman-teman, dia sangat berterima kasih karena sudah dapat mengikuti acara dia secara online. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga terus diberkati ya. Kakak harap semuanya, adik-adik siapapun kalian di sana, dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga bersuka cita. Hari ini bersama dengan kakak William, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sekaligus berusaha mempelajari dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan di minggu ini. Nah, sebelum kita mulai, kakak harap adik-adik semua sudah mempersiapkan Alkitab nih. Nih, kayak kakak sudah siapkan Alkitab di samping kakak. Kita akan sama-sama baca Injil Tuhan hari ini. Sudahkah siap untuk baca Alkitab hari ini? Atau mungkin adik-adik malah belum siapin nih Alkitabnya? Coba, kalau belum, segera cari Alkitabnya dan juga lihat nih, kita bersama-sama baca dan buka Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Kakak ulangi ya, segera cari Alkitabnya atau minta tolong ke kakak, adik, papa, atau mama untuk segera carikan. Lebih baik sih cari sendiri. Dan segera buka Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Yuk, kita baca sama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Waduh, kakak sampai keringetan nih, saking semangatnya pengen bareng sama adik-adik. Gimana, adik kangen gak sama Bina Iman minggu ini? Kalau sudah kangen, yuk sekarang kita sama-sama bahas ya. Lebih tepatnya, sama-sama kita pahamin apa sih yang Tuhan ingin sampaikan. Sudah jelas adik-adik, tadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Kalau Tuhan Yesus bertanya ke kita jawabnya apa ya? Tadi kan murid-muridnya jawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tapi kalau kita yang ditanya, kira-kira adik-adik mau jawab apa? Kalau kakak sih kayaknya bakal jawab, Tuhan Yesus adalah sahabat. Kenapa? Pasti ada penasaran. Sebentar, cek contekan dulu di sini. Nih, bukan contekan, catatan maksudnya. Kenapa Tuhan Yesus bisa kita anggap sebagai sahabat? Karena Tuhan Yesus bisa menjadi tempat untuk kita mengadu, tempat untuk kita menangis, dan bahkan mendoakan atau meminta sesuatu.
ketika adik-adik ataupun kakak juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat, kita pasti layaknya teman-teman juga, layaknya kita punya teman-teman. Misalnya nih, adik-adik punya teman, pasti kalau misalnya main bareng, lari-lari bareng, main sepeda bareng. Terus kalau cerita, aduh aku capek hari ini, tugas sekolahku banyak, atau seperti apapun itu, pasti teman-teman cerita ke adik-adik cerita ke teman-teman maksudnya. Aduh kakak udah mulai ini nih, sudah mulai lupa saking semangatnya kayaknya nih. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus bisa menjadi sahabat loh untuk adik-adik termasuk juga kakak. Bisa menjadi tempat yang tadi kakak sudah sebut. Tempat kita untuk bersandar. Atau tempat kita untuk istilahnya gaulnya curhat. Punya best friend gitu. Jadi bisa kayak cerita terus, bisa bermain bareng, dan juga bisa punya teman yang selalu ada. Nah, seperti itu. Jadi Injil hari ini ingin menjelaskan ke kita bahwa Tuhan Yesus itu bisa berarti atau bisa berperan sebagai apa saja. Sebagai Bapa ataupun sebagai sahabat. Jadi kalau misalnya nanti atau siapapun yang bertanya, Tuhan Yesus menurut kamu apa? Nah, coba dipikirkan dan jawab ya. Kalau kakak menyarankan sebagai sahabat, karena menurut kakak Tuhan Yesus selalu ada saat kakak sedang sedih, sedang capek, sedang senang, atau bahkan sedang senang banget. Nah, pasti Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita. Nah, oleh karena itu, sama juga ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat, tentu kita harus selalu bercerita kepada teman kita tuh, yaitu sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Coba adik-adik bayangin. Kalau kita punya teman, terus kita cuekin, kita nggak cerita-cerita, dia pasti sedih kan? Nah, sama. Tuhan Yesus pasti akan sedih kalau misalnya kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat, tapi kita nggak cerita-cerita. Caranya gimana nggak ceritanya? Adik-adik pasti sudah tahu jawabannya. Berdoa. Terus berdoa dan bercerita. Coba deh, kakak minta nanti setelah adik-adik mendengarkan firman dan saat beribadah di minggu ini, adik-adik nanti misalnya mau tidur atau sebelum tidur, adik-adik tutup mata dan berdoa ke Tuhan Yesus. Adik-adik cerita, hari ini apa sih yang adik-adik sudah jalani? Hari ini seneng nggak? Hari ini marah nggak? Atau hari ini sedih nggak? Cerita semuanya ke Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memohon perlindungan dan kekuatan dan sukacita dari Tuhan Yesus. Semoga minggu ini adik-adik bisa nih menjawab pertanyaan kalau tadi ditanya, siapakah aku ini? Gitu. Siapakah Tuhan Yesus bagi adik-adik? Semoga ketemu jawabannya ya. Dan jangan lupa cerita ke mama sama papa, firman hari ini tuh apa sih? Dan sama-sama tanya kalau adik-adik bingung. Bisa juga adik-adik tanya ke kakak-kakak Bina Iman. Lewat Instagram, Bina Iman Anak Satora. Sampai jumpa di minggu depan atau bahkan, bener minggu depan, kan setiap minggu. Jangan bolos-bolos ibadah ya, harus terus ikuti dan kita ketemu terus setiap minggunya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati ya, dan kita akan lanjutkan ke hal berikutnya. Halo adik-adik, sekarang kita mau membuat kreativitas. Kreativitasnya berupa kartu ucapan ulang tahun untuk Santo Thomas Rasul. Seperti ini contohnya ya. Ya, bahan-bahannya yang perlu disiapkan adalah alat-alatnya, yaitu berupa kertas. 2 kertas apa saja ya, boleh yang ada di rumah. Kemudian ada lem, kemudian ada gunting, spidol, garis, pen atau pensil, mau pakai krayon maupun pakai pensil warna boleh, seadanya saja. Caranya adalah kita tekuk kertasnya bagi 2, ya, kemudian dibuat garis-garis seperti ini ukurannya. Ya, ini ukurannya. Panjangnya 4, tingginya 4. Ikutin sesuai tulisan ini.
Oke, kemudian kita mau menggunting dan melipat. Jika butuh bantuan papa mama, adik-adik silahkan minta bantuan ya agar aman. Nah ini kakak sudah buat garis-garisnya sesuai ukuran tadi. Kita gunting hanya sisi kiri kanannya saja. Oke, hati-hati dalam menggunakan gunting. Kita gunting kiri kanannya seperti ini. Kemudian kita tekuk sesuai garisnya. Oke, lalu dorong ke belakang ya agar menjadi tingkat kue ulang tahun. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian lakukan hal yang sama untuk tingkat kedua. Gunting hanya bagian depannya saja, belakangnya jangan ikut tergunting ya. Oke, gunting bagian atasnya, belakangnya jangan, hanya sisi kiri dan kanannya. Lakukan seperti tadi. Kemudian tekuk ke depan, kemudian dorong lagi ke belakang. Lakukan ini hingga tingkat teratas ya. Tingkat ketiga, keempat lakukan seperti tadi juga, gunting kiri dan kanannya. Tekuk lagi ya, kemudian tekuk lagi ke bagian dalam ya untuk tingkat ketiga ya. Tingkat teratasnya tekuk lagi dan dorong ke dalam. Oke, sudah jadi. Nah, ketika dibuka, nah seperti ini, sudah jadi 4 tingkat kue ulang tahun. Lalu tempel ke kertas yang satunya lagi. Ya, kertasnya juga ditekuk ya, kertas satunya lagi ya. Nah, ditekuk agar sama, kemudian tempelkan dengan kertas putih menggunakan lem. Lem bagian pinggir-pinggirnya saja. Yang tadi digunting jangan sampai kena lem ya. Nah, setelah dilem, ditempel ke kertas yang satunya lagi, tengah-tengah ya adik-adik. Butuh kesabaran ya adik-adik, anak sabar disayang oleh Tuhan. Nah, setelah jadi, adik-adik siap mewarnai. Oke, boleh pakai pensil warna, spidol maupun krayon. Bagus kan? Oh, seperti 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang kita mewarnai, menghias kartu ini ya. Terserah, bebas sekreativitasnya adik-adik. Mau gambar coklat, mau titik-titik seperti misis, coklat misis boleh. Mau buat ada balonnya, ada lilinnya, ada kado, silahkan. Mau ada badutnya juga boleh, permen. Sekreativitas adik-adik ya. Nanti di bawah kuenya ditulis selamat ulang tahun Santo Thomas Rasul.
tugas adik-adik. Jangan lupa nanti hasilnya boleh ya, mau dikirim ke Instagramnya Bina Iman, boleh. Nah, mau buat kado boleh. Kadonya banyak, mau sedikit, balonnya mau banyak, mau sedikit, silahkan, oke? Nanti di bagian depan kartunya adik-adik mau tulis selamat ulang tahun atau nama adik-adik juga boleh ya. Oke, semeriah mungkin ya, karena kita sedang bergembira merayakan ulang tahun Santo Thomas Rasul. Jangan lupa lilinnya ya, dan siap-siap berkreativitas seperti ini nanti hasilnya ya. Oke, bagian depannya mau ditulis juga boleh ya, di bagian depannya sama-sama nonton atau nama adik-adik juga boleh. Oke, demikianlah kreativitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua, apa kabar? Masih pada semangat kan? Pasti pada capek kan? Oh ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini, kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh aktivitas yang akan kita lakukan di rumah, untuk kakak-kakak pembina dan juga untuk orang tua kita. Tapi sebelumnya kita memohon kepada Bunda Maria agar dia mendoakan kita. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sekarang marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan semoga kita semua, teman-teman sekalian, kakak-kakak pembina, orang tua, dan semua orang yang kita jumpai, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, kita semua diutus. Sampai jumpa. Berikut adalah pemenangnya. Selamat ya untuk adik-adik yang menang. Nanti hadiahnya akan kakak kirimkan ke rumah kalian.
Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Bia Satora dan follow Instagram @bia.satora agar adik-adik tidak ketinggalan informasi seputar Bia Satora. Adik-adik yang manis, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.